Seorang pria begitu kembali ke masa lalu, langsung menikahi 3.000 wanita di harem. Setiap hari bermain air dengan istri yang berbeda, bersenang-senang, ketika tubuhnya kehabisan tenaga, cukup minum segelas goji, akan mengembalikan semangatnya. Dan alasan pemuda itu bisa berbagi kebahagiaan orang lain, hanya karena tidak lama yang lalu, pemuda secara tidak sengaja mengaktifkan sistem 3.000 harem. Sistem memberitahu pemuda itu, semakin banyak istri yang dia nikahi, semakin besar hadiah yang didapat. Kini pria itu sudah memiliki 3.000 wanita cantik. Hadiah yang diperolehnya bisa membuat para istrinya membentuk sebuah pasukan khusus. Namun dia masih merasa tidak puas. Maka diadakanlah dengan meriah konferensi pemilihan istri yang ke-3001. Tanpa disadari, hal ini sampai ke telinga sang permaisuri. Permaisuri segera membawa adiknya dan pengawal Jinyi untuk menuntut pertanggungjawaban pemuda itu. Namun, pemuda itu melihat penghargaan legendaris emas di kepala permaisuri. Hahaha. Legenda emas. Nona, bolehkah saya tahu nama dan gelar Anda? Ah. Berani. Perkenalkan, saya Su Bufan, putra Raja Han. Pertama kali melihat sang pujaan. Terkagum-kagum, cintaku padamu seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Sementara ini tidak bisa melepaskan diri, mohon pengertian dan pengertian. Singa, kamu masih sangat berkelas. Sial. Bajingan Jepang juga tidak bisa dianggap remeh. Sekarang bajingan Jepang sering menyerang perbatasan dan merampok. Akibatnya perdagangan laut terputus. Pajak menurun drastis. Warga pesisir bahkan menderita pembunuhan dan penyiksaan. 10 rumah, 9 hancur. Saya tentu saja tahu. Itu semua karena ketidakmampuan sang permaisuri. Apa urusannya bagi putra mahkota untuk menikah? Kau, putra mahkota, berbicara tanpa pikir panjang. Saya hanya mengatakan kebenaran. Masalah bajak laut Jepang sudah di depan mata. Permaisuri berulang kali mengeluarkan perintah agar para pejabat mengurangi pengeluaran. Tapi kau malah merekrut lebih dari 3.000 prajurit. Mengabaikan perintah kerajaan. Apakah hukumanmu? Aku mengaku bersalah. Apakah kau pikir aku ingin menikahi 3.000 istri? Setiap malam berpesta. Aku menikah demi Zhou yang agung. Lalu, coba katakan, apa keuntungan menikah bagiku dan Zhou yang agung? Gadis cantik ini benar-benar adalah legenda emas yang belum pernah dilihat sebelumnya. Menikah dengannya, tidak tahu hadiah luar biasa apa yang akan didapat. Harus benar-benar berusaha, baru bisa. Aku tidak menikah. Dari mana datangnya kereta ajaib yang bisa berjalan ribuan mil tanpa memerlukan ternak? Aku tidak menikah. Musim panas ini, Huainan mengalami kekeringan parah. Dari mana Kementerian Keuangan mendapatkan uang surplus untuk membantu 10.000 korban bencana? HMPH, aku tidak akan menikah. Dari mana senjata dan pasukan yang hebat di utara? Menghadapi musuh luar, sejak Ratu naik tahta, utara tidak bisa menyerang perbatasan. Su Shizi, kau bilang semua ini adalah prestasimu, bukan? Tentu saja, ini benar-benar omong kosong. Kenapa kau memanggilku? Tangkap dia untukku. Kalian berani menangkapku, suamiku? Apa statusnya? Hanya, Suamiku, lihatlah lambang ini. Sepertinya dia adalah kerabat kerajaan. Hei, kamu sebagai seorang bijak, statusmu sensitif. Jangan sekali-kali menyinggungnya. Keluarga kerajaan. Tidak heran ini adalah legenda emas. HMPH, sudah takut ya? Hari ini aku akan menangkapmu. Apakah kamu memiliki pendapat lain? Tentu saja aku punya pendapat. Aku hanya ingin menikah saja. Kamu, kenapa menangkapku? Hanya karena kamu 7 pangeran yang meremehkan. Mengabaikan istana? Masih 7 pangeran yang meremehkan. Coba tanyakan pada sang ratu itu. Kalau aku tidak menikah, apakah dia bisa tidur nyenyak? HMPH, sungguh tak masuk akal. Aku tidur dengan nyenyak. Aku bilang itu adikmu. Aku tidak bilang tentang kamu. Tuan, menikah memang memiliki banyak manfaat untuk dinasti Zhou. Tentu saja. Berbicara dengan manis. Apa kamu bisa menyelesaikan masalah bajak laut Jepang dengan menikah? Sekumpulan anjing Jepang juga layak disebut bajak laut. Suami ini memiliki banyak istri. Itu bukan balas dendam yang bisa dihindari. Memang. HMPH, konyol. Orang yang percaya omong kosong seperti ini. Pantai Dazu membentang ribuan li. Penyelundup datang dan pergi tanpa jejak. Datang dan pergi seperti angin. Ketika berita ini sampai ke istana, kami mengirim pasukan ke sana. Dia sudah membantai kota dan desa. Menghilang di lautan yang luas. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai seorang pangeran yang hanya suka wanita? Benar,
Sang ratu dan seluruh pejabat mencoba segala cara, tapi tidak ada yang berhasil. Kami hanya bisa melihat para bajak laut semakin berkuasa. Hahaha, aku tertawa karena permaisuri itu tidak berdaya. Para pembesar kurang cerdas. Seandainya aku bisa bertindak lebih awal, maka bajak laut Jepang itu bisa dihancurkan. Sisi, kamu benar-benar sehebat itu, berkata besar. Siapa yang tidak bisa, tapi kamu sembarangan mengkritik permaisuri, itu adalah kesalahan besar. Keluarga kerajaan memang hebat, ya, kalau kalian berani menyentuh suami saya sedikit saja. Saya peringatkan, saya punya 3.000 saudari yang akan menghancurkan kalian semua. Berani sekali kalian berbuat jahat. Xiao Jiu, jangan menambah keributan. Suamiku, sayang. Mereka sudah berbalik. Dengan kekuatanmu, 3.000 saudari. Kamu memang cocok jadi raja. Apa baiknya jadi raja? Jadi raja itu sangat melelahkan. Di mana saya bisa hidup santai dan nyaman sekarang? Itu apa ya? Seandainya saya bisa dengan mudah membantu Anda mengatasi bajak laut, apa yang akan Anda lakukan? Anda hanyalah seorang pelayan yang terobsesi dengan nafsu. Jika Anda benar-benar bisa mengatasi masalah bajak laut, saya akan secara pribadi meminta kepada permaisuri untuk memenuhi segala permintaan Anda. Itu kamu yang bilang ya, kamu mau sangat sederhana, yaitu kamu menikah dengan putra mahkota ini. Menjadi nyonya besar putra mahkota ini sudah cukup. Putra mahkota Su, kamu benar-benar berani berpikir demikian. Tidak akan mati. HMPH. Menipu raja dan mengabaikan atasannya, mengabaikan istana. Sampai sekarang masih berani tinggal di istanaku. Hanya dengan tuduhan ini, cukup untuk membuatmu dihukum mati beserta 9 generasi keluargamu. Apa kamu tidak ingin menyelesaikan masalah dengan bajak laut Jepang? Tentu ingin. Tapi tidak dengan kamu yang hanya bicara omong kosong dan tidak berguna ini. Saudari Wang, bagaimana kalau dia coba saja? Bagaimana jika kita benar-benar bisa mengatasi bajak laut Jepang? HMPH? Itu pasti tidak mungkin. Mengandalkan dia untuk mengatasi bajak laut Jepang. Lebih baik mengandalkan prajurit besar Zou kita untuk terbang dan menghilang. Menghadapi gelombang bajak laut Jepang. Terbang dan menghilang. Apa itu sulit? Kau benar-benar mencari mati. Baiklah. Aku akan memenuhi permintaanmu. Dalam waktu 1 batang dupa, selesaikan para penjajah Jepang. Jika tidak, aku akan mengorbankanmu. Ini yang kau katakan? Ya, Ziki. Xiao Jiu. Pergi beritahu para nyonya untuk bersiap-siap. Baiklah, suamiku. Tunggu. Bagaimana bisa lupa? Anak muda, kamu tidak bermaksud untuk memperlambat waktu dan memanggil bantuan, kan? Saya jamin, di kediaman Sisi ini bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk dalam waktu sebatang dupa. Jika kamu tidak dapat mengatasi bajak laut, aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai bola untuk ditendang. Hei, bukan berarti kamu bisa sembarangan memenggal kepala orang lain. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai ratu? Singa, berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Lidahmu tajam. Aku lihat kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Tidak perlu menunggu lagi. Zhang Wu, segera bertindak. Tangkap dia, beri aku naik. Hei. Hei, bukankah kamu belum siap? Celana dalammu hampir dipakai orang. Istriku, kamu sekarang begini padaku. Nanti saat sayangku keluar, kamu pasti menyesal. Siapa kamu bilang istriku? Hari ini aku pasti akan menjadikanmu umpan. Hahaha. Siapa yang berani mengganggu suami kami? Suami. Hehehe. Aku, Nona Wu, jangan pedulikan aku saat melepaskan panah. Cepat lepaskan panah dan tangkap dia. Agar tidak merugikan rakyat ibu kota, lepaskan panah. Lihat. Hei, kalian lebih kuat sedikit. Ayo. Ambil benda besi ini untukku. Ayo, lebih keras, ayo. Ziki.
Ah, bersikaplah sopan. Kau mau apa? Lepaskan aku. Bukankah kamu ingin menyelesaikan masalah bajak laut? Ayo, biar aku beritahu kamu caranya. Ah, 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 kakak permaisuri. Terus kejar. HMPH, kakak permaisuri. Ah, bagaimana? Sekarang sudah tahu takut kan? Aku tidak takut. Hahaha. Ini. Ah, aku bahkan bisa terbang ke langit. Benda ini ternyata bisa mengangkut orang terbang. Ini monster yang luar biasa. Ini disebut helikopter. Kekuatan teknologi. Bisa lepas landas secara vertikal. Mengapung di udara. Bisa terbang 500 li setiap jam. Terbang 500 li dalam 1 jam. Ah, tunggu. Kamu bilang untuk mengatasi bajak laut Jepang harus mengandalkan mereka. Tentu saja, setelah ada dia. Bukankah kita bisa dengan mudah menemukan jejak bajak laut Jepang? Dan bersiap-siap lebih awal, benar. Dengan adanya itu, bajak laut Jepang pasti tidak bisa bersembunyi. Ini benar-benar alat deteksi yang hebat. Setelah mengetahui pergerakan bajak laut Jepang, aku akan mengirimkan tank untuk menunggu mangsa. Hei, semua penjajah Jepang akan dihancurkan. Ah, sekarang aku percaya. Hanya penjajah Jepang, selama ada senjata ajaib ini, itu pasti mudah. Ada laporan polisi, jatuh bisa jadi daging cincang. Shiki sudah pergi. Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Aku lihat kamu terbang cukup tinggi tadi. Aku baik-baik saja. Subufan, bisakah kamu meminjamkan tank dan helikoptermu padaku? Untuk menumpas penjajah Jepang. Begini caramu meminta, ya? Baiklah, anggap saja aku memintamu. Ini masih bisa diterima. Nah, permintaan kecil saya itu. Selesaikan masalah bajak laut dulu. Bibirnya memang keras, tapi tidak masalah. Nanti saat kamu menikah dengan tuanku, menjadi nyonya besar tuanku. Bibir sekeras apapun, tuanku juga akan lembut padamu. Sekeras apapun mulut, singa ini juga akan bersikap lembut padamu. Kamu, mengenai Mu Qingchao, mengirim para nyonya untuk membantu angkatan laut menghapus bajak laut Jepang. Baiklah, suamiku, dengan ini, masalah besar bagi Zhou akhirnya teratasi. Jadi, kapan kita akan mengadakan pernikahan kita? Hei! Hei! Berani dan luar biasa, seperti menaklukkan dia. Tidak perlu mundur dulu, kan? Kak, kalian ini. Besar. Bukan nyonya besar. Jangan panggil nyonya besar. Selesaikan masalah bajak laut dulu. Aku bahkan tidak tahu namamu. Panggil kamu apa? Nama saya Zhou, nama lengkap saya Yuexi. Dia adalah adik perempuan saya. Namanya Wan Xing. Kedepannya panggil saja kami Nona Zhou. Yuexi, saya ingin bicara tentang kamu. Seseorang harus menepati janji. Mengerti, kamu? Kamu sudah memiliki 3.000 kecantikan yang menemanimu. Mengapa masih ingin aku jadi istrimu? Bagaimana bisa kamu menangis seperti ini? Berani sekali, Semua orang bilang aku memiliki 1.000 selir di haremku. Tapi siapa yang tahu aku melakukannya untuk imbalan? Tidak, aku melakukannya untuk Dazao. Mengorbankan begitu banyak. Singa, jangan menangis lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Hahaha. Jelas-jelas menikmati berkah dewa. Ini hanya berpura-pura haha. Hahaha.
Suami. Suami. Ah, suami. Ahahaha, suami. Ahahaha, ahahaha. Sungguh menyedihkan kamu. Ayo, 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 Nona Ma, periksa alasannya. Hahaha, ah. Ah. Oh, cepat, cepat. Ini apa? Ah. Baginda, ini monster apa? Semua monster ini menyerangku. Bunuh aku. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. Salahku mundur. Mundur. Ah, ah, ah. Uh, uh. Uh, 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 uh. Berharap untuk melarikan diri, mimpi saja. Ah, ah. Sesuai dengan perintah Raja, Kozak akan menyerang kota Pinghai hari ini. Sang Ratu bahkan tidak bisa mengatasi Kozak yang kecil ini. Para pejabat hanya akan menganggapnya tidak mampu. Lalu ayahku, Jenderal Zhao Baking, di bawah kepemimpinan Wang Yening, akan mengatasi Kozak yang mengganggu dinasti Zhou. Kepopuleran meningkat. Setelah aku naik tahta, kau akan menjadi permaisuri agung. Aku dan ayahku akan berusaha sekuat tenaga. HMPH. Sungguh baik. Cepat bilang, apakah Kabupaten Pinghai sudah berhasil direbut? Yang mulia, kami belum berhasil menembus kota Pinghai. Bahkan Pangeran Tokugawa juga ditangkap oleh permaisuri. Apa yang kamu katakan? Jelaskan dengan jelas. Ah, senjata sebesar ini. Cukup, ini adalah artefak yang bisa terbang, dan ada suara mengaum. Pencuri bambu dapat mengubah orang menjadi monster besi dasar. Kau sungguh konyol. Hamba hanya berbicara kebenaran. Dikatakan bahwa semua ini adalah barang milik Su Bufan. Sial, Su Bufan hanyalah seorang banci yang tidak berguna. Pelayan memiliki cara yang demikian. Yang mulia pangeran, apa yang harus kita lakukan selanjutnya terhadap Pangeran Chuan? Dapatkan dia hidup-hidup. Ini adalah surat resmi saya untuk 3 raja. Biarkan dia mengirim utusan untuk menuntut balas. Ratu juga bisa menuduh adik ketiga secara tidak adil. Yang mulia, Anda harus merencanakan segalanya. Posisi dinasti Zhou yang besar seharusnya milik Anda. Hahaha, dinasti Zhou. Sister, bajak laut Jepang sudah diusir. Selama setengah bulan ini, Anda jarang keluar dari istana. Apakah sedang menghindari Su Shizi? Omong kosong, aku adalah kaisar besar Zhou. Bagaimana bisa menghindarinya? Pokoknya, aku tidak menghindarinya, hanya saja. Hampir segera akan ada kedatangan dari berbagai negara. Aku sangat sibuk. Benar juga. Ini adalah pertemuan pertama setelah saudara perempuanku naik tahta. Ini menyangkut keselamatan negara Zhou. Satu kata pun tidak boleh diremehkan. Kau hanya perlu tahu. Pertemuan istana kali ini sangat penting. Ini adalah momen penting bagi saya untuk menunjukkan kekuasaan kerajaan kepada semua negara. Bagaimana bisa karena urusan pribadi? Ah, yang mulia. Tidak baik, Putri Kerajaan Pusaka memimpin utusan terjebak di kuil Honglu, dan melirik ke seluruh Zhouku. Apa yang dikatakan Zhouku? Melihat seluruh Zhouku tidak ada seorang pun. Sampai-sampai seorang Nuwa bisa naik tahta menjadi raja. Sama sekali tidak terima.
semua dinasti datang untuk menghormati. Berani sekali kuil Honglu. Aku ingin tahu siapa yang memberi negara kecil itu keberanian. Itu adalah Yang Mulia. Utusan Fusang ini terlalu berani. Mereka bahkan memblokir gerbang kuil naga merah. Saat ini, semua negara akan datang untuk sembahyang. Mereka memblokir pintu masuk kuil naga merah saat ini. Ini benar-benar memalukan bagi kita, dinasti Zhou. Benar. Haha. Hei. Hahaha. Inilah orang-orang bersenjata dari Dasu kalian. Sungguh ROSYF. Sangat besar. Berani sekali kalian sebagai delegasi Fusang. Berani merebut kuil Honglu saya. Dan melukai orang-orang Dasu saya. Apakah kalian ingin menyatakan perang? Saya hanya Jiu Hui. Datang untuk meminta bimbingan dari Wudai yang melimpah di Dasu. Jika kalian bahkan tidak mau menerima penghinaan, maka seharusnya kalian bisa mengirim pasukan untuk mengusir kami, agar para utusan dari berbagai negara bisa melihat betapa kuatnya kalian di luar namun lemah di dalam. HMPH, ada imbalan untuk informasi. Kumpulan drone. Kumpulan drone. Putri Fusang, aku pasti akan menikahinya. Nona tua, kenapa kau selalu ada di mana-mana? Apa yang harus dilakukan Yuxi sekarang? Begitu banyak utusan yang melihat. Jika benar-benar mengirim pasukan untuk mengusir mereka, bukankah kami di Zhou besar akan sangat memalukan? Kutukan orang Fusang ini memang memanfaatkan kelemahan kami ini. Jadi, begitulah cara mereka bersikap tidak sopan. Apa yang kalian mau lakukan untuk merendahkan? Sangat sederhana, sebelum gelap. Selama kalian, orang-orang Dazu, bisa mengalahkan saya, petarung dari Fusang, dalam 4 pertarungan besar. Maka, kalian Dazu menang. Saya, Fusang, akan dengan tulus mengakui. Yang pertama bersujud kepada Dazu sebagai negara vasal. Jika kami tidak bisa menang, jika kalian tidak bisa menang, maka lepaskan saudaraku Tokugawa Yasum, dan berikan kalian 7 hadiah besar. Orang Zashu lemah dan tidak mampu. Aku sudah tahu kalian datang dengan persiapan. Lalu apa? Jika tidak bisa, maka menyerahlah. Akui saja bahwa Zhou besar kalian tidak mampu dan terlalu berlebihan. Kak Yuexi. Jangan terbawa emosi. Hanya meremehkan saja kan? Takut mereka tidak bisa. Biarkan aku yang meremehkan lebih dulu. Sama sekali tidak boleh. Tolong serahkan padaku untuk mengurus ini. HMPH. Hanya dia. Dia bisa, Wanxing yang bebas dan aktif, tidak suka membaca. Namun, dia belajar banyak dari para master seni bela diri. Meskipun mungkin tidak bisa menang, tapi tidak akan kalah terlalu parah. Tak disangka yang berani naik panggung adalah seorang gadis cantik. Sepertinya di Zhou besar tidak ada yang berani. Nona, cepat turunlah, cepat turunlah. Iya, Nona, pegulat dari Fusang sangat kuat. Kamu bukan tandingannya. Betul, ya, gadis manis. Sudah mendengarkan, yang tahu diri, sebaiknya cepat turun, supaya saya tidak memukulmu sampai berteriak-teriak. Malu sekali, kurang banyak bicara. Kalau mau bertarung ya bertarung. Kalau tidak, akui saja kalah, agar tidak ada utusan luar negeri yang bilang saya, pejuang Fusang, mengganggu perempuan lemah sepertimu. Silakan serang dulu, jika bisa memaksaku mundur sedikit saja, saya akan berlutut mengakui kalah. Hahaha. Ini kamu yang mencarinya sendiri, Hem. Nona kecil sedang memijat saya ya, sangat nyaman. Hahaha. Ai. Aduh, Wanxing cepat mundur. Kamu tidak bisa melihat seperti itu. Hahaha. Lepaskan aku.
Ah, sudah terlambat. Ya. Sudah dipukul sebanyak ini. Aku akan memukulmu sedikit. Kau keterlaluan? Hahaha. Sangat mengganggu. Tapi kau adalah istri kedua saya di masa depan. Kau mencari mati. Aku, sang pejuang Fusang, belum menggunakan kekuatanku. Dia sendiri yang terlalu lemah. Masih mencoba berbangga diri seperti benua ini yang tampak kuat tetapi rapuh. Aku rasa kau perlu dilatih. Tanpa kemarahan yang tidak berguna. Kamu sudah membela dia. Kalau begitu datanglah ke panggung untuk bertanding. Aduh. Kamu pikir aku tidak berani? Kalau begitu datanglah. Kamu benar-benar mencari mati. Kakak ipar, kita pergi ya. Su Bufan, kamu benar-benar yang pertama pergi. Sama sekali tidak sebaik Wan Xing. Aduh, istri besar. Kata-kata tidak bisa seperti itu. Saya pergi untuk mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Nanti juga akan tahu. Ah, paman besar, apa kabar? Jalan-jalan. Tunggu. Tunggu. Kamu hei. Ternyata hanya harimau kertas. Iya. Ini adalah putra mahkota dari Han Zhongwang di daerah kalian. Setelah berbicara langsung kabur. Sungguh membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Kalian semua dari negara besar ini adalah tikus semacam ini. Apa muka kalian untuk membiarkan seluruh dunia melihat? Aku, Xiao Guo, tidak akan melarikan diri. Semua orang sudah melihatnya. Masih bisa ada yang dipalsukan. Karena tidak ada yang berani naik ke panggung lagi untuk bertanding. Maka akuilah kalah dengan baik. Lepaskan kakakku. Dan di depan para utusan dari berbagai negara mengakui bahwa Zhou besar kalian tidak mampu. Apakah kalian benar-benar menganggap aku tidak berdaya? Aku datang. Ya, Siapa kamu? Zhang Ju. Ini bagaimana bisa dia? Seorang anak nakal dari keluarga Zhang. Apakah dia ingin mencari mati? Apa dia memang orangnya? Apa gunanya mendekat? HMPH? Bahkan orang yang seperti ini bisa tampil. Sungguh mengecewakan. Su Bufan melarikan diri saat kritis. Terlalu membuatku kecewa. Suamiku tidak akan melarikan diri. Dia akan segera kembali. HMPH? Kembali juga tidak ada gunanya. Dengan tubuhnya yang seperti itu, dia sudah habis oleh kalian. Baiklah, kau berhasil membuatku marah. Aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Mundur. Ah, 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 ah. Berhenti. Kenapa kalian banyak melawan sedikit? Kita sebelumnya sudah sepakat. Kalian dari Zhou besar harus mengalahkan 4 pahlawan Fusang saya. Tapi tidak ada yang bilang harus 1 lawan 1. Mengada-ada. Zhang Ju, orang Fusang, sangat rendah dan tidak tahu malu. Tidak mempedulikan wajah, menggunakan jumlah untuk menindas yang sedikit. Sebaiknya kamu mundur dulu. Kita pikirkan ini lebih matang. Ya, jika tidak ingin mati, cepatlah lari seperti pelayanmu yang menjepit ekornya. Kalian orang Dazu, hanya sekumpulan yang tidak berdaya. Hari ini selama aku masih bernafas, tidak akan membiarkan kalian anjing Jepang mempermalukan dinasti Zhouku. Sangat menakutkan ya. Jangan berlagak kuat, Zhang Sui, itu bisa membunuhmu. Hahaha. Apa yang perlu ditakuti? Dinasti Zhouku dibentuk dengan darah para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Hina sekali. Hari ini meskipun mati, aku tetap akan melindungi Da Zhao tanpa henti. Hahaha. Haha. Hahaha. Aku belum kalah. Dazu belum kalah. Suamiku datang. Suami hanya perlu magang saja. Dia datang,
Kita pasti menang. Kau turun dan mengaku kalah saja. Penjahat yang melarikan diri, meskipun kembali, lalu apa? Bahkan satu helai rambut pahlawan Fusang pun tidak terluka. Kalian dari Zhou besar semua tidak berguna. Sialan, mengandalkan orang lain. Aku yang akan mengambil langkah besar. Aku akan melawanmu. Meskipun aku tak berdaya, aku akan bersamamu menuju kehancuran. Hei ya. Ah. Aku datang. Aku datang. Dua saudara, jangan terbawa emosi. Hahaha. Kalian orang Dazu lemah seperti ayam. Hahaha. Saya, Wei dari Zhou besar. Tidak bisa tidak. Hei. Jangan bersikap sembarangan. Dia sudah kalah. Kalian mau bagaimana lagi? Matahari menyelamatkanmu. Akan mati, tenang saja. Menyerah. Suamiku akan mengalahkannya. Menyerah. Telah memakan singa yang penakut itu. Kembali itu bagus. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri apa itu kejam. Ingin mengalahkanku. Di kehidupan selanjutnya saja. Berhenti. Kembali ke negara dan berkorban. Ya. Jangan. Begitu lemah. Seharusnya seperti kalian yang tidak berguna, melarikan diri seperti anjing, berani melawan, pantas dihancurkan oleh prajurit Fuso saya. Paham? Hancurkan. Suamiku datang. Anjing jahat, apakah kau menganggap aku bukan Stark yang luar biasa? Aduh, kau begitu imut. Suamiku, akhirnya kau datang. Tristan, baju zirahmu ini. Inikah yang kau sebut persiapan? Ini bahkan bukan pelindung, hanya seonggok besi. Lebih baik kamu cepat turun. Ini hanya mencari mati. Syukurlah ada Meisha saya. Sekelompok pegulat ini hanyalah sekelompok semut. Tidak salah lagi, ini adalah adik wanita yang peringkat 10 besar. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Tapi, jangan khawatir, para bajingan ini berani datang. Dinasti Zhou sangat berani. Satu pun tidak boleh lolos. Aku akan merobek mereka langsung. Masukkan ke dalam harem sebagai istri kecil. Ya, HMPH. Sombong sekali. Kau pikir dengan membungkus satu lapis besi bisa sebanding dengan 4 besar dari Fusang? Pegulat sumo, tubuhmu yang berat ini seperti karung pasir. Kadal di dasar sumur. Apa kamu tahu apa itu baju besi? Baju besi. Tubuhmu yang terbuat dari besi. Bahkan untuk bergerak saja sudah kesulitan. Apalagi sumo. Susizi, apakah kamu ingin mati? Jangan buat dirimu malu di sini. Iya, bahkan 5 orang dari kita di Dakiao pun bukan lawannya. Kau sebaiknya menyerah saja. Aku tidak bisa. Aku akan menjatuhkan mereka ke dalam lumpur. Subu Fan, jangan berkelahi lagi. Mau mundur sudah terlambat. Katakan, di tangan pahlawan Fusang mana kau akan kalah? Kenapa repot-repot begini? Ayo bertiga sekaligus. Su Fufan, apa kamu tidak mau hidup lagi? Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. 1 orang saja kamu belum bisa mengalahkan. 4 orang bersama, kamu pasti mati. Kalau begitu, karena kamu begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu bilang, kita bertaruh tentang apa? Asalkan aku mengalahkan 1 orang. Kau lepaskan 1 pakaian. Kalau aku berhasil mengalahkan semuanya, kau jangan kembali ke rumah berkabung. Tetaplah di sini jadi Xiaoqianku. Kasar sekali. Kenapa kau tidak percaya diri menghadapi keempat sampah ini? Apa kau takut untuk bertaruh? Maksudmu kau juga merasa keempat sampah ini akan kalah, kan? Putri, tenang saja, hanya seorang anak manja. Meskipun mencuri seisi besi, dia tetaplah sampah. Suka judi ya judi. Tapi jika kau mati di tangan mereka berempat, aku mau semua buku tentang pertanian dan budaya militer di Asia. Tidak masalah. Apakah ini bukan hal yang sangat penting? Bagaimana bisa kamu bertindak sembarangan? Tenang saja, aku tidak akan kalah. Singa, apakah kamu benar-benar yakin? Segalanya ada di tanganku. Hanya suami yang mengenakan keterampilan, tak ada yang bisa mengalahkan. Semangat suami, ayo, suamiku, mereka benar-benar lucu. Kalian semua jangan bergerak, aku sendiri sudah bisa menghancurkan Raja Besi ini. Ya,
Eh, 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 eh. Jangan main-main, Nona petarung. Segera tusuk, dia adalah seorang putri. Ibu belum sarapan pagi ya? Uh, uh, uh. Ah, 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 Oh, aku adalah Fuso yang menjaga jiwa. Fuso selamanya. Ya sudah, kamu pergi kembali ke Fusang. Eh, ah, ah. Kenapa kamu di depan utusan dari berbagai negara? Seorang putri Fusang ingin melanggar janjinya. Aku, putri ini, berkata pasti dan akan melakukannya. Berhenti bercanda dengan sampah yang tidak berguna ini. Wah, tidak disangka bahwa Tuan Besi ini memang punya kemampuan. Tentu saja. Saya sebagai putra mahkota tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan kalian. Kalian bertiga serang bersama-sama. Kenapa masih bengong? Hancurkan dia beserta baju sirahnya jadi daging cincang. Ah, 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 ah. Ah, kamu melihat kue kurma itu? Ah, ah, ah. Bagus sekali. Ah, ah. Wah, ah. Yeah. Xiao Zong sangat tampan. Ah, hei. Ah. Pegulat sumo Fusang. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya Fusang, pejuang tak terkalahkan. 123 total ada 3 benda. Putri Fusang telanjang di jalan. Apa ini perilaku yang baik? Aku kan tidak memintamu untuk telanjang sekarang. Kecil 97, bawa dia kembali ke dalam istana. Malam ini aku ingin dia memberi makan kucing di hadapku. Haha, baiklah suamiku. Kalian ingin melakukan apa? Ayo pergi. Aku adalah Putri Fusang. Kalian lepaskan. Ayo. Serangan besar ini hanya dari seorang pelayan. Sudah sekian tangguh. Sungguh menakutkan. Betul. Mari kita patuh dan pergi ke istana saja. Jangan berpikir macam-macam. Nyonya tua, bagaimana penampilan suamiku hari ini? Masih cukup baik, kan? Mengapa dia selalu bisa mengejutkan seperti ini? Saudara perempuan kekaisaran. Saudara perempuan kekaisaran, oh, kau membuatku terkejut. Hari ini setelah kembali dari Hulusi, kamu terus melamun seperti ini. Apa kamu sedang memikirkan Susisi lagi? HMPH, siapa yang mirip dia? Pengikut Frank. Saat ini mungkin dia sedang bersama Putri Fusang itu, yang itu. Tidak berpikir tentang dia, lalu bagaimana kamu tahu dia sedang melakukan apa sekarang? Kamu masih belum diam, baiklah. Tetapi posisi Nyonya besar sekarang masih kosong. Masih menunggu persetujuan dari Huang Jie. Aku adalah permaisuri besar, memikul beban negara. Bagaimana bisa sembarangan menikah? Kita bicarakan hal ini nanti. Sialan Su Bufan. Kembali merusak urusan baikku. Siapa yang bisa mengira dia ternyata seperti namanya, begitu luar biasa. 4 pahlawan sancang, bisa dikalahkan olehnya seorang diri. Siapa yang menyangka permaisuri di dalam istana semakin berwibawa. Para utusan dari berbagai negara tunduk. Sungguh menyebalkan. Yang mulia pangeran, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya memiliki satu hal. Apa itu? Apakah Anda tahu tentang bencana parah di Jingnan yang dikenal sebagai lobster? Ada hal ini juga? Saya telah meminta Perdana Menteri untuk menyembunyikan hal ini, membiarkan kesempatan untuk tanah subur yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan para korban bencana membalas dendam. Hal ini demi hari ini, aku ingin melihat bagaimana Yudi menghadapi bencana besar tanpa persiapan.
Bencana besar ini adalah pertanda kehancuran negara. Jika tidak dapat menggulingkan sang ratu, maka kekaisaran Dengkai akan hancur atau tidak. Apa urusanku? Haha, Panglima, tunggu sebentar, biarkan saya melapor di kejauhan. Panglima. Kalian para pejabat tinggi berani memasuki dapur. Ini tidak sopan. Yang mulia, hamba ada laporan penting. Apa itu? Yang mulia, belakangan ini, bencana udang di 4 kabupaten sekitar ibu kota tiba-tiba muncul. Di mana-mana menggali tanggul dan mencuri lubang. Semua jembatan di 4 kabupaten hancur. Ratusan ribu pengungsi sedang menuju ke ibu kota, Yang mulia. Apa yang kau katakan, hal sepenting ini, mengapa baru dilaporkan sekarang? Yang mulia, udang itu bisa membuat lubang. Sungguh tidak ada cara untuk menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Rakyat menganggap makanan sebagai hal yang paling penting. Ladang yang subur hancur berantakan. Bukankah itu akan menyebabkan banyak masalah? Yang paling penting bagi Yang Mulia saat ini bukanlah bencana yang disebabkan oleh pahlawan, tetapi sikap Yang Mulia. Apa maksud Anda? Saya rasa hal yang paling penting saat ini. Tolong Yang Mulia, sampaikan hukuman, mundur dan menyerahkan kekuasaan, karena sudah banyak bencana, sebagai permohonan maaf kepada dunia. Tuan. Yang Mulia, ada yang tidak beres. Bencana Yang Mulia telah menyebar ke ibu kota. Rakyat panik melarikan diri. Tuhan menghukum. Apa? Ah, Tian Fan. Ini Tian Fan. Aduh Tuhan. Hukuman langit ya, Hukuman langit ya, hukuman langit ya, hukuman langit ya, Hukuman langit ya. Menanggung beban 4 arah, semua karena Yang Mulia kehilangan moral. Langit akan mendatangkan hama, itu adalah tanda kehancuran negara. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk mengeluarkan pernyataan kesalahan diri, mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada yang lebih mampu. Perekonomian sangat terpuruk, untuk berterima kasih kepada dunia. Silakan Yang Mulia mengeluarkan pernyataan, beberapa pernyataan, mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada yang lebih mampu. Perekonomian sangat terpuruk untuk berterima kasih kepada dunia. Tidak masuk akal. Biarkan aku menyerahkan tahta dan memberi kesempatan kepada yang lebih baik, tapi harus aku mencoba kebodohan ini. Apa maksudmu, Yang Mulia? Yang Mulia, ini adalah harapan dari banyak orang. Hamba juga setuju dengan pendapatmu. Ah, cepat panggil singa untuk menyelamatkan raja. Aduh. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, kekasih, kamu baru bangun saat matahari sudah tinggi. Apakah daya tarik Putri Fusang memang sebesar itu? Aduh, sepertinya ini kesalahan dari saya. Tidak menyangka bahwa tempat yang tandus seperti Fusang bisa melahirkan penghinaan yang begitu besar. Aduh, saya juga sudah menggunakan segala cara untuk menaklukkannya dengan baik. HMPH. Wansin, ada apa ini? Yang Mulia, saya mengizinkan saudari-saudari khawatir dan membutuhkan pertolonganmu. Apa, istriku yang besar dibuli? Begitulah. Lobster, Kamu bilang udang karang sudah menjadi bencana. Ayo bawa aku pergi. Tunggu. 17. Kamu pergi minta Jin Lian dan Yuzi untuk bersiap-siap. Baiklah, suamiku, berangkat. Penasihat jahat harus menunggu kamu. Berani sekali. Kamu tidak takut dibasmi oleh musuhmu. Sial, biarkan mulutnya yang busuk itu diam. Bahaya, kalian membantu kejahatan. Membantu Zhou Haimo binasa dan merebut tahta. Apakah kalian benar-benar menganggap rakyat di dunia ini bodoh? Ketika pasukan Raja Qin tiba di dunia ini, itulah saat kematian kalian. Siapa yang bilang kita ingin membunuh raja? Jelas-jelas Yang Mulia lebih memilih mengasihi rakyat. Dengan sukarela mengorbankan hidupnya untuk meredakan kemarahan. Haha,
Benar, negara tidak boleh satu hari tanpa raja. Pangeran Rui yang berduka hati sudah menyandang tahta dan menguasai provinsi besar. Ditambah lagi dengan dukungan kuat dari Jenderal Zhao Batian. Siapa yang berani melawan? Hahaha. Menggulingkan papan hitam. Sungguh tidak tahu malu. Tunggu hingga aku bebas. Pasti akan mengambil nyawa anakmu sebagai anjing. Segala sesuatu telah sampai di titik ini. Kamu sudah kehilangan kedudukanmu. Hanya seorang budak wanita yang hina. Bagaimana bisa bangkit kembali? Apa kamu benar-benar berpikir masih ada orang di seluruh kota yang berani membantumu? Sialan. Siapa yang berani mengganggu istriku? Ah, orang ini adalah Su Bufan. Cepat hentikan dia. Aku lihat siapa yang berani. Ayo, ayo, turun-turun. Su Bufan, kenapa kamu datang? Istriku dalam kesulitan. Suamiku tidak bisa tidak datang. Berani sekali. Lihatlah dirimu. Aku lihat kamu yang berani. Berani mengambil istri besar saya untuk memberi makan udang kecil. Apa kau ingin mati, anak bodoh? Berani bicara seperti itu padaku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Bahkan jika kau adalah kaisar besar Zhou, kau berani mengganggu istriku. Aku tetap akan menghadapinya. Jangan buang-buang waktu berbicara dengannya. Sekarang yang penting adalah menyelesaikan masalah lobster. Ini. Kamu bilang benda ini adalah lobster. Reproduksinya sangat kuat. Ahli dalam bertarung. Telah menghancurkan ladang subur tanpa henti. Jika tidak segera diselesaikan, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Sungguh konyol. Kepiting air ini bisa jadi bencana. Iya, hei, sekarang kamu tahu rasa takut, kan? Kalau sudah tahu takut, cepat pergi. Pekerjaan hari ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kemarahan langit. Hanya sekelompok kepiting air saja. Pangeran ini bisa memusnahkan hanya dengan melambaikan tangan. Sungguh konyol, seluruh pejabat dan jenderal di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya karena kamu, apakah kamu bisa memakan udang ini? Itu hanya kesombongan yang berlebihan. Cepat pergi, jangan mengganggu pekerjaan kami. Kalian tidak bisa melakukannya. Bukan berarti saya tidak bisa melakukannya. Su Bufan, kamu benar-benar punya cara untuk menyelesaikannya. Iya, singa, kepiting kecil ini jumlahnya tidak terhitung. Bisa menggali lubang, ada di mana-mana, tidak ada tempat yang tidak ada. Bagaimana cara membasminya? Aduh, itu kan gampang. Xiao Jiu pergi menanyakan apakah Yuzi dan Jin Lian sudah siap. Baik, suami. Suami masih punya waktu satu dupa. Enak. Hanya satu dupa waktu. Sungguh tidak masuk akal. Dengan dua selirmu ini, apa yang bisa mereka lakukan? Apa kamu lihat? Pasti karena kamu tidak mau bunuh diri. Sungguh-sungguh membuat marah langit. Demi kehidupan semua makhluk, silakan segera mati. Demi kehidupan semua makhluk silakan segera mati. 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 HMPH. Apakah ini takdir? Takdir. Kalau begitu, nenek moyang kita melawan kemiskinan. Raja menjaga gerbang negara. Raja mati demi negara. Susizi, kamu pergi saja. Jangan biarkan aku menyerang lebih jauh. Bagus sekali. Apa yang kau bicarakan ini? Kalau begitu, bahkan jika harus mati, biarlah itu ratu yang mati. Apa urusanmu? Su Bufan, sebenarnya aku sudah bilang, apa yang benar dan apa yang salah. Putra mahkota ini bukan sudah mengatakannya, satu batang dupa terbakar habis. Adalah saat kehancuran udang kecil. Su Bufan, dengan miliaran udang ini, hanya dengan mulutmu dan dua selir kecilmu, apakah kamu bisa menghancurkan mereka? Para pewaris tahta masih terdiam. Apa yang kalian tunggu? Usir mereka semua. Su Bufan, segalanya sudah sampai di sini. Meskipun tahu bahwa itu hanyalah omong kosong, tapi demi rakyat besar Zhou, saya bersedia mati seumur hidup. Tidak ada waktu lagi, Chancellor, lebih baik kita kembali dan bersembunyi saja.
Sister Yesi. Singa, cepat pikirkan cara ya. Baiklah, baiklah, jangan menangis, jangan menangis. Saya berkorban demi rakyat. Semoga langit meredakan amarah. Ampuni rakyatku di Zhou yang besar. Apakah kamu ingin bermain Titanic denganku? Cepat lepaskan aku. Apa itu Titanic? Waktunya sudah tidak ada. Di dunia ini, rakyat, kau bodoh ya. Pelurunya sudah habis. Habis itu, lantas apa? Sekelompok drone akan dikerahkan. Dewa Che, oh, adalah dewa yang turun ke dunia. Apakah sang ratu mendapatkan perlindungan dari dewa? Ini tidak mungkin. Apa obat yang terbang di langit itu, Menteri? Apa yang harus kita lakukan? Sang permaisuri tidak hanya hidup, tapi juga telah menyelesaikan bencana idola. Bagaimana aku tahu ini? Su Bufan, anak bangsawan yang suka berfoya-foya, bagaimana bisa memiliki senjata sakti seperti ini? Ternyata benar-benar terhalang. Bambu. Tuan muda, kamu bukan dewa, kan? Kotak besar di langit itu apa? Itu disebut drone, hebat kan? Ini sangat menakjubkan. Dalam sekejap ini, semua udang ini mati. Ini bagaimana caranya? Hei. Berikan aku remote kontrolnya, Yuko. Ayo pergi. Ini adalah remote control untuk drone. Ini, aku akan mengajarimu. Ini untuk mengontrol naik dan turun. Ini untuk mengontrol kiri dan kanan. Sungguh menakjubkan. Ini. Sangat luar biasa. Kali ini berkat kamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan terjebak. Apa? Suaranya terlalu pelan. Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Kamu. Kalian berpacaran di siang bolong. Apa ini namanya? Tertawa licik, kamu tidak bersuara. Aku hampir melupakanmu. Hei, Zhou Yuexi, jangan terlalu bangga. Sekarang kamu hanya berhasil mengatasi satu masalah besar. Tapi jangan lupakan, masih ada ratusan ribu korban bencana yang sedang menuju sini. Nanti kita lihat bagaimana kalian menghadapinya. HMPH. Sedikit saja kelalaian, ratusan ribu korban bencana akan bangkit. Ibu kota akan menjadi yang terdepan. Kalau begitu, tidak perlu kalian khawatir. Cepat tekan mereka kembali. Kau berani aku memberitahumu. Tidak ada pengaturan yang sebenarnya. Kau jangan berharap bisa mengambil sebutir makanan. Sang putri Zhou Hanmo telah memaksa para pejabat untuk masuk ke istana. Apakah kita tidak mengirim orang untuk menangkapnya? Tidak perlu peduli padanya. Selama aku masih hidup, dia tidak akan berani kembali. Tapi sekarang yang mendesak adalah para pengungsi yang kelaparan yang akan segera tiba. Begitu para pengungsi ini masuk ke ibu kota, akan lebih parah dari bencana besar. Benar juga. Tapi, Kak Wang, itu adalah jutaan pengungsi. Persediaan pangan di ibu kota kita harus diangkut dari tempat lain. Sekarang, di sekitar 4 wilayah, ada hama udang yang merajalela, di mana ada makanan berlebih untuk diberikan kepada para korban bencana. Sekarang kita hanya bisa melihat langkah demi langkah. Tidak mungkin kita membiarkan para korban kelaparan, kan? Aku bilang, kalian berdua membicarakan apa di belakangku? Hei, aduh. Tuan Su. Aku pernah mendengar tentang bencana kekeringan musim panas ini. Kau pernah membantu para korban bencana. Apakah kamu masih punya makanan? Iya, Su Bufan. Apakah kamu punya cara? Bukankah itu hanya makanan? Kalau begitu, bukankah ada banyak? Bisakah kamu membantuku? Begini, kali ini kamu membantuku. Jadi semua permintaan yang aku janjikan padamu. Ini kan kamu yang bilang ya?
Kalau gitu, cium aku dulu. Sebagai bunga. Jika kakak mencium, bisa menyelamatkan jutaan korban bencana. Kalau kamu tidak mau, cium aku saja. Begini benar kan? Kamu mengatakannya berarti, jika tidak bisa melakukannya, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Tenang saja, aku akan menepati janjiku. HMPH. Akhirnya melangkah ke langkah pertama. Legenda emas. Pangeran ini sudah pasti. Xiao Jiu. Kembali dan minta para nyonya menyiapkan peralatan masak. Akan pergi bersama pangeran untuk membantu bencana. Baiklah, tuanku, aku juga mau ikut. Selamat, Yang Mulia. Saat permaisuri meninggal, pangeran bisa naik ke tahta yang tertinggi. Ya, berita kematian mendadak sang ratu pasti akan segera tersebar. Saat itu, pangeran akan mendapatkan dukungan penuh. Sang Sangu akan menjadi kaisar. Aku pasti tidak akan melupakan ayahmu. Setelah aku naik tahta, aku pasti akan mengangkatmu sebagai raja dengan nama yang berbeda. Terima kasih, pangeran. Tidak, terima kasih, Yang Mulia. Hamba mengucapkan selamat kepada Yang Mulia. Hahaha. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Bencana serangga, cepat katakan, sangat sulit. Apakah permaisuri telah ditelan oleh lobster? Tidak, tidak begitu. Itu adalah Subufan yang tiba-tiba menyumbangkan banyak artefak, memusnahkan semua lobster di sekitar ibu kota. Itu tidak mungkin. Lalu, bagaimana dengan sang ratu? Sang ratu meski bukan orang biasa sedang menuju untuk memberikan bantuan bencana. Sial, kini sang ratu telah menyelesaikan masalah besar. Di dalam istana pasti akan semakin berkuasa. Nama baiknya semakin meningkat. Jika dia juga berhasil menenangkan sejuta pengungsi. Apakah tak berarti tahta ini sudah aman untuknya? Tidak, aku harus pergi melihat pangeran. Hamba yang tua akan mengikutimu diam-diam. Asalkan hamba menemukan kesempatan. Baik. Sangat baik. Ketika aku dilantik, aku pasti akan mengangkatmu menjadi raja satu keluarga. Terima kasih, Yang Mulia. Wow, saya benar-benar tidak menyangka bahwa udang ini begitu lezat. Jauh lebih baik daripada hidangan istana saya. Kak Yuexi, udang dengan rasa bawang putih ini benar-benar enak sekali. Sisi, kamu juga makan? Tidak, tidak, saya sudah kenyang. Xiao Yuyu, asalkan kamu mengolah udang ini. Ada juga metode memasak yang diajarkan kepada para korban bencana. Tak peduli seberapa banyak udang kecil, para korban bencana ini akan menghabiskannya semua. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyelesaikan masalah hama, tapi juga membuat para korban bencana ini kenyang. Dan dunia ini juga memiliki satu hidangan lezat lagi. Ini belum termasuk kebodohan tuan muda ini. HMPH. Kau memang hebat. Nona, bisakah kau memberiku satu porsi lagi? Terima kasih, Nona. Sungguh cantik dan baik hati. Kepiting kecil ini sangat enak. Aku sudah makan banyak. Tunggu. Raja Ruijin datang. Aku pernah melihatnya dari jauh sebelumnya. Raja Ruijin terkenal sebagai raja yang bijaksana. Ia tahu kita sedang kelaparan. Ia datang untuk membantu kita. Itu sangat baik. Zhu Yuexi, kau memberi makanan beracun kepada para korban bencana ini. Apakah kamu ingin membunuh jutaan korban bencana? Zhou Hanmo. Kau bahkan berani muncul di depan hamba. Mengapa aku tidak berani muncul? Kau, Wah, wanita ini memberikan imbalan yang bagus. Menemukan imbalan baru. Kapal induk. Siapa dua orang ini? Pangeran Rui Zhou Hanmo dan Putri Jenderal Besar Zhao Ruoxi. Putri Jenderal Besar. Hehe, tidak heran. Suamiku, apakah kamu ingin mengatakan bahwa wanita ini harus menjadi milik putra mahkota? Zhu Yuexi,
Kamu memberi racun ini kepada para korban bencana. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu bicara apa? Kepiting ini begitu lezat. Bagaimana bisa menjadi racun? Masih berkelit. Siapa yang tidak tahu bahwa kepiting ini adalah utusan hama, merusak usus. Memang sangat beracun. Apa yang dikatakan Raja Ruiswe tentang racun ini? Itu pasti benar. Oh tidak. Aku baru saja makan banyak yang beracun. Apa yang harus dilakukan? Untungnya aku tidak makan. Zhu Yuexi, cepat berlutut dan minta maaf kepada para korban. Jangan seperti ini. Kakak hanya memikirkan kalian, HMPH. Kalian ini sekumpulan orang bodoh. Hanya ikut-ikutan. Kami berusaha sekuat tenaga agar kalian kenyang. Kalian tidak percaya kata-kataku. Mereka hanya perlu bertukar kata. Kalian langsung percaya. Su Fufan, apakah itu ide burukmu agar para korban bencana makan lobster? Tentu saja. Di seluruh benua ini, selain putra mahkota, siapa lagi yang bisa menciptakan makanan semacam ini? Makanan. Aku lihat kamu adalah kaki tangan Zhu Yuanxi yang meracuni sejuta korban bencana. Bawa mayatnya ke sini. Ah, ini sudah mati satu lagi. Ah, HMPH. Istriku adalah korban yang mati karena keracunan dari keluarga Yao kalian. Bukti dan saksi semua ada. Zhu Yuexi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Zhou Yuxi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Aku sudah tahu kalian yang bangsawan ini sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati kami para pengungsi. Diamlah kamu. Biarkan aku melihat mayatnya. Kamu berhenti di situ. Istriku sudah seperti ini. Kalian mau bagaimana lagi? Putra mahkota Han ini memang sudah terkenal dengan sifatnya yang suka berfoya-foya. Sangat boros. Haremnya ada 3.000. Bagaimana dia bisa baik hati menyelamatkan tuannya? Dia hanya ingin menikahi orang-orang yang tercemar. Kalian sangat kejam. Bunuh mereka. Kalahkan mereka sampai mati. Kalahkan mereka sampai mati. Mengejar mereka. Kalahkan mereka sampai mati. Jika Anda tidak tahu, dengarkan saya. Saya tidak mendengarkan Anda. Kaki tangan, tangkap saja mereka bersama. Kalahkan mereka sampai mati. Kalian sudah cukup, Su Bofan, bahkan saat keadaan sudah mendesak, masih belum mengakui kesalahan. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang turun tangan untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat. Tangkap dia. Kalian meracuni para korban bencana. Haisan tidak bisa melawan. Ibu, peganglah senjata racunku. Aku akan meracuni kamu. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Apa yang dilakukan Simu? Lepaskan aku. Kenapa kakek memintaku memberimu obat? Kau batuk. Batuk, berikan aku antidotnya. Su Bufan, kau benar-benar membunuh pangeran. Cepat serahkan antidotnya. Tidak ada apa-apa. Antidot, kan? Baiklah, baiklah. Xiao Jiu. Bawakan parfum, parfum. Oh. Tunggu sebentar, air untuk mencuci kaki. Antidot segera datang. Obat penawarnya datang. Ayo buka mulut pangeran. Cepat. Kau cukup cerdas. Kalau ada yang tidak beres dengan pangeran, kau akan celaka. Tuanku. Su Bufan bahkan sudah menyiapkan antidotnya. Bahkan bilang itu racun. Antidot apa? Itu adalah air rendaman kaki suamiku. Hahaha, air rendaman kaki. Tuanku. Tuan. Ah, itu kan kamu yang minta obatnya. Semua orang sudah mendengar, kan? Dan setelah kamu makan udang kecil, kamu tetap sehat dan bugar. Apa benar-benar tidak ada racun? Aku sudah bilang, aku makan 3 mangkuk tidak ada masalah sama sekali. Jadi pasti tidak ada racun, kan? Iya, aku sudah bilang. Bagaimana mungkin ada racun? Pangeran, bagaimana ini? Ibuku tidak bisa menghentikan ayahmu. Sialanku Bufen. Ini adalah caramu mencari mati, Jenderal Zhao. Siapa yang tidak ingin mati, pergi dari sini. Tuan Wang. Ayah, kau datang, Jenderal Zhao. Apakah kau ingin memberontak? Ya, aku memberontak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Zhao Batian, kau berani sekali. Zhou Yuexi,
kau masih menunjukkan keberanian. Apa yang bisa aku katakan padamu? 300 penjaga kematianku telah mengepung tempat ini. Kau harus menerima hukumanmu. Aku, Nyonya Si, kau, kerabat kerajaan, tidak begitu berhasil ya? Kenapa semua orang ingin membunuhmu? Sebenarnya, identitas Yue Xingwei itu tidak benar. Kalian pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Aduh, masalah ini akan aku jelaskan nanti. Pertama pikirkan bagaimana cara bertahan hidup hari ini. Sudah tahu bahaya di depan mata masih saja berpacaran. Zhu Yuexi bilang kamu terus bersembunyi di istana. Benar-benar menyusahkan. Tapi kamu tetap ingin datang ke sini untuk menyelamatkan Saidi. Sungguh cinta rakyat seperti ini. Kesempatan langka seperti ini. Jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Jenderal Zhao, silakan bertindak. Orang-orang Rossi ini akan kau urus. Tenang saja, ayah, mereka semua tidak bersenjata. Serahkan saja pada saya. Saya pasti akan melakukannya dengan sempurna, agar tidak menimbulkan kekacauan. Anda sebaiknya kembali ke Beijing bersiap untuk naik tahta. Memang benar, hahaha. Ayo, Demi kemewahan dan kekayaan keluarga Zhao saya, kalian semua pergi mati saja. Nona Sai yang hebat, cepat lari dari singa. Kamu paling lama bisa bertahan di dalam kotak besi. Ngapain repot-repot gitu? Singa, ibumu. Harimau nggak ngamuk. Kamu kira aku Hello Kitty ya? Lao Jiu, ambilkan akaku. Baiklah, tuan. Mundur, saya mau pamer. Hahaha, Su Shizi, kamu datang buat lucu-lucuan ya? Su Bufan, jangan pergi untuk mati. Aku punya AK di tangan, yang akan mati hanyalah mereka. Apa itu AK? Aku belum pernah mendengarnya. Itu karena kamu kurang informasi. Ini adalah AK-47. Jarak efektif 300 meter. Ini adalah alat yang wajib dimiliki untuk membunuh dan merampok saat bepergian di rumah. 2 batang kayu tidak bisa menyelamatkan situasi apapun. Kau tahu apa? Aku sarankan kau angkat tangan dan menyerah dengan baik. Kalau tidak, peluru tidak mengenal mata. Hahaha, Su Shizi. Kau seringkali merusak rencana tuanku. Aku mengira kau adalah orang yang sangat hangat. Tidak disangka kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Apa yang kamu maksud dengan AK? Sepertinya kamu hanya ingin menunda waktu. Su Shizi, apakah kamu sudah punya rencana sebelumnya? Apakah aku punya bala bantuan? Su Shizi, kamu benar-benar terlalu menghitung semuanya. Dengan orang sebanyak ini, untuk apa ada bala bantuan? Aku sendiri sudah cukup. Dengan senjata sakti di tangan, tak ada yang bisa mengalahkan. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah jenderal besar. 300 pengawal pribadi melawan 10. Apa gunanya kau seorang diri? Melawan 10? Lalu bagaimana? Mereka bisa menahan peluru, kan? Kak Yuanxi, hari ini kita sudah mati. Semua ini salahku. Seandainya aku tidak datang membawa perintah ini, tidak akan menyeret kalian untuk ikut mati. Tenanglah. Aku sebagai putra mahkota akan menjamin bahwa kalian tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Benar begitu? 3, 7. Semua dengarkan perintahku. Bunuh mereka semua. Bunuh. Kau sedang mencari jalan mati, ya? Oh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Semua sudah mati. Ini, 300 ekor semuanya sudah diselesaikan. Singa, kamu benar-benar hebat, hahaha. AK di tangan, pangeran ini menjamin kalian tidak akan terluka sedikitpun. Sungguh luar biasa. Bolehkah aku melihatnya sebentar? Tentu saja boleh. Kau adalah istri pertamaku. HMPH, aku juga mau. Istri kedua juga ada. Ayo ambil, pelan-pelan. Bagaimana cara mengaktifkan alat hebat ini? Hei, saya akan mengajarkanmu. Begini. Benar. Masukkan jari ke dalam. Benar. Apakah aku sudah membiarkanmu pergi? Aku terpaksa.
Bahkan sampai mati aku dipaksa oleh ayahku. Tolonglah, biarkan aku hidup. Siapa yang percaya? Begitu ya, ayo, ayo. Begitu ya. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya kamu tidak punya pilihan. Ini adalah kapal induk loh. Jangan sampai terlewat. Terima kasih, Yang Mulia. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Hehehe, budi baik Yang Mulia. Zhang Ruoshi sangat berterima kasih. Pasti akan melayani Yang Mulia dengan sepenuh hati. Zhang Ruoshi, jangan berpura-pura lagi. Disinilah kesalahanmu. Orang lain, Ruoshi, segera akan menjadi saudaramu. Bagaimana bisa kamu mempermalukan Ruoshi, si Bufan? Apa kamu tidak bisa lihat, dia hanya seorang gadis rubah. Apa? Gadis rubah? Adik Ruoshi, langsung terlihat sangat pengertian. Kebetulan posisi Nyonya Ba juga masih kosong. Aku lihat kamu tidak besar juga tidak kecil. Ya sudah, duduk saja di sebelah Nyonya Ba. Aha. Su Bufan, kamu benar-benar mau menikahinya sebagai selir. Ada apa? Cemburu ya? HMPH, aku cemburu sama hantu besar kamu. Kamu mau menikahi siapa? Silakan saja. Ayo, kakak Hei. Apakah kamu lupa sesuatu? Apa itu, Kak Wang? Masalah kayu ini belum teratasi. Bagaimana kalau kita minta bantuan Su Shizi? Tidak bisa. Dalam urusan kekaisaran, sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Kita tidak bisa melibatkan dia, tapi hanya bergantung pada kita berdua. Bukankah itu seperti domba masuk ke mulut harimau? Su Bufan, bisakah kamu meminjamkan senjata AK ini kepada kami? Jika ingin, silakan saja mainkan. Ambil saja, HMPH, dengan senjata ini di tangan. Masih takut revolusi apa? Ayo. Urusan bencana Su Bufan akan aku serahkan padamu. Aku akan pulang sebentar, ada urusan mendesak. Baiklah. Cepat pergi, cepat kembali, cepat pergi. Cepat kembali, pergi. Suamiku, apakah Nyonya Besar baru saja terlihat tidak beres? Benarkah? Kalau begitu, kirim drone untuk mengikuti Nyonya Besar. Segala sesuatunya, laporkan padaku tepat waktu. Lalu Anda? Saya, tentu saja, sedang sibuk menikah, ya ibu mertua. Saya datang. Apa yang terjadi? Kenapa panik? Semua berdiri rapi. Selamat datang, tanah baru. Lagi pula, saat ini sudah seharusnya mati. Bodoh sekali, tahta akhirnya menjadi milikku. Hahaha. Zhou Hanmo, kau ini murtad dan bajingan. Kau orang tua yang hina. Apakah kau benar-benar menganggap diri ini beruntung? Merencanakan kudeta, bahkan jika kau membunuhku, apa yang akan kau katakan kepada seluruh rakyat? Sang ratu telah meninggal. Negara tidak boleh sehari tanpa raja. Pangeran yang naik tahta adalah takdir dari langit. Harus menjelaskan kepada siapa? Yang Mulia telah meninggal. Aduh, sang putri mengasihi rakyat. Secara pribadi pergi membantu para korban bencana. Siapa yang menyangka justru diserang oleh massa? Hahaha. Yang Mulia, hamba yang tua ini tidak mampu. Hahaha. Hiduplah sang raja. 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 Hiduplah yang mulia selamanya. Hahaha. Ayo, bawa orang tua yang menghina yang mulia ini pergi. Yang mulia, Anda terlalu cepat merasa senang. Saya belum mati. Aduh, baiklah. Ya, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ayo sedikit lagi. Iya. Baiklah. Nyaman ya, nyaman. Suamiku, ada masalah besar. Masalah apa? Raja Elfexin dan Zhao Batian sedang memberontak di istana untuk mendirikan permaisuri. Kita tidak kembali untuk melihatnya. Memberontak? Bukankah itu berarti kamu bunuh aku? Aku bunuh kamu. Apa yang bagus dari si kasar ini? Tapi bagaimana kalau ratu ada masalah? Ratu hidup atau mati? Itu urusannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Siapapun yang menjadi kaisar tidak akan bisa mengganggu putra mahkota ini. Nyonya besar juga ada di sini. Nyonya Chai, dia bukan apa-apa.
Nyonya besar tidak ada kerjaan, jadi berlari ke istana. Dia bukan menyuruhnya untuk memberontak, tapi jangan biarkan dia melakukan hal baik Pangeran Hou lagi. Sisi, untuk apa dia diurusi? Satu malam musim semi bernilai 1000 emas. Hahaha, Ayayay. Sial. Ada apa, suami, nyonya besar, nyonya kedua? Apakah ada AK di tangan? Sama sekali tidak ada yang bisa mendekati mereka. Tapi apa? Tapi peluru AK sudah saya habiskan. Apa maksudnya? Dibawa pergi oleh mobil. Kenapa kamu masih hidup? Di mana Zhao Ruoxi? Benar-benar 300 pengawal. Zhao Ruoxi sudah ditangkap. Tersisa 300 pengawal mulah yang dibasmi oleh Su Shizi seorang diri. Sialan Su Bufan, dia lagi. Yang mulia, saya tahu Anda baik-baik saja. Tuan besar, Anda tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo cepat turun dari sini. Pangeran, sekali memanah. Tidak ada jalan kembali. Saat ini Anda telah mengenakan jubah kekuasaan. Jika permaisuri tidak mati, yang mati adalah kita. Kepada jenderal muda. Segera tangkap mereka. Yudi tidak menyangka kamu benar-benar kembali untuk mati. Sungguh bodoh sekali. Xiao Baxian. Yang mulia secara pribadi mengangkatmu sebagai jenderal besar. Tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup. Masih bisa memicu pangeran untuk memberontak. Benar-benar makhluk yang berhati serigala dan paru-paru anjing. Hahaha. Menjadi jenderal tidak sebanding dengan kenyamanan pangeran. Sungguh serakah. Tak puas, seekor ular menelan gajah. Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Yang mulia, silakan menyerah. Aku memiliki senjata sakti di tangan. Sejumlah prajurit ini tidak ada artinya. Tinggal satu langkah lagi. Akan kubunuh kalian. Senjata sakti. Jangan-jangan itu yang sial itu memberikannya padamu. Tentu saja, siapa yang berani tidak takut? Coba saja datang ke sini. Begitu datang. HMPH, berani mengacungkan pisau padaku. Mati saja kau. Hei. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hahaha. Hahaha. Inilah yang kamu sebut sebagai senjata sakti. Sungguh membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Saudara perempuanku, senjata sakti saya juga sudah tidak berguna. Apa yang terjadi ini? Apakah senjata sakti ini hanya bisa digunakan oleh Su Bufan? Hanya untuk menarik perhatian. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa hidup. Selesai. Kak Huang, hari ini kita sudah mati. HMPH, kamu. Kalian berani sekali. Aku di sini. Kalian masih tidak meletakkan senjata. Beralih tempat di sini. Kakak, kamu masih belum tahu kan? Semua tentara ini adalah pelayan setia saya. Pergi tangkap pemimpin wanita itu. Dapatkan imbalan 1000 emas dan gelar bangsawan. Cepat mati, bunuh istri. Su Shizi. Su Bufan, kenapa kau datang? Bukankah untuk kota emas? Bukankah ini semua untuk istri besar Anda? Hahaha, cepat. Dia pasti ingin membunuh raja ini. Cepat bertindak, lindungi raja ini. Su Bufan, kau berani memasuki Taihe Hall tanpa izin, bahkan menggunakan senjata rahasia untuk melukai orang. Apa kau ingin memberontak? Perempuan hamil, aku memberontak. Jadi kalian sedang melakukan apa? Kami sedang menyambut kaisar baru naik tahta. Bagus sekali, jadi saya tidak akan mengganggu. Saya pergi dulu. Pergi. Cepat lepaskan saya. Saya bilang, apa yang terjadi denganmu? Mereka sedang membangkang terhadap ratu. Ratu tidak terlihat. Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang kerabat kerajaan. Kamu ratu, kan? Sisa-sisa pengagum? Aku pergi saja. Berhenti. Kalau mau pergi, tinggalkan ratu. Ratu apa? Kamu jangan berpura-pura bodoh padaku. Sang ratu tentu saja dia. Zhou Yuexi.
Hahaha. Kamu memang pandai bercanda. Kamu bilang istriku adalah ratu. Hahaha. Istrinya bilang kamu adalah permaisuri. Hahaha. Lucu atau tidak lucu? Hahaha. Apa tidak lucu? Tidak masuk akal. Bagaimana berani kamu tidak sopan kepada permaisuri? Cepat letakkan cakarmu. Maaf sebelumnya saya menyembunyikannya darimu. Aku adalah permaisuri di benua ini. Kamu benar-benar. Kamu dia. Susizi, jangan salah paham. Kakak tidak bermaksud menyembunyikan. Ternyata adalah permaisuri. Aku sudah bilang. Emas biasa internasional. Bagaimana bisa ada legenda emas? Su Bufan, karena kamu tahu ini adalah permaisuri dari dinasti Zhou. Jadi lelucon sebelumnya. Bukankah itu kebetulan? Bayangkan jika istriku adalah permaisuri. Maka dinasti Zhou bukankah itu milikku? Setelah 3 bunuh 2 hapus. Di Zhou besar ini, jika aku ingin menikahi siapa, aku bisa menikahi siapa saja. Kamu, hahaha. Apa kalian sudah cukup menggoda satu sama lain? Di Zhou besar ini, aku adalah raja. Wanita ini sudah pasti milikku. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur. Tapi karena ini urusan keluarga, aku tidak bisa tidak mengurusnya. Lihat istriku, tahta ingin hahaha. Su Bufan, jangan pikir kamu punya senjata rahasia yang bisa membunuh tanpa jejak, lalu bisa membalikkan keadaan. Di luar gerbang, ada 100.000 pasukan terlarang. Dengan satu perintah, mereka bisa merobekmu menjadi serpihan. HMPH, lebih banyak orang dibandingkan aku. Xiao Jiu, kirim sinyal agar 3.000 harem bersiap. Baik. Aduh, aku menang lagi. Kasih uang, kasih uang. Ini adalah sinyal kuno yang telah diambil. Cepat lari, nak. Berani mengganggu kami, Wang Xiang, mencari kematian, naik mobil. Target istana. Tunggu saya, 3.000 harem datang, 100.000 tentara terlarang, lantas, semua itu sampah. Aku sudah pernah melihat, tapi belum pernah melihat yang seangkuh kamu. HMPH, maka hari ini kamu sudah melihatnya. Aku rasa kamu sudah terlalu berlebihan. Otakku sudah pusing, kan? Atau kamu terpesona dengan Jenderal Fan? 100.000 pasukan terlarang terlalu kesepian. Kirimkan 3.000 wanita, agar mereka bisa bersenang-senang. Hahaha Su Bufan, aku tahu istrimu masing-masing memiliki keahlian. Tapi pada akhirnya hanya 3.000 wanita saja. Sekarang dikirimkan. Tidak lain hanyalah daging. Anak membunuh anjing. Ya, Jenderal Besar Su Shizi memimpin 100.000 armada. Mereka adalah prajurit paling elit dan paling baik dilengkapi di Dazhou. Apa gunanya dilengkapi dengan baik? Kalian berdua tahu tidak apa yang disebut perang modern? Su Wei, raja yang luar biasa, mengguncang Dazhou. Dia tidak pernah bertarung dengan sembarangan. Bagaimana bisa dia melahirkan anak yang suka berbicara besar seperti kamu? HMPH, ayah, suamiku bukanlah orang yang suka berbasa-basi. Di depan 3.000 saudari di istana. Siapa itu Ji Wei Jun? Hanya seekor ayam kampung. Anjing ini memang bagus. HMPH, sudah. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian kekuatan tak tertandingi dari pasukanku. Giliran. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Maaf, ini semua karena aku yang mencelakakanmu. Tenang saja, zaman sudah berubah. Jangan bilang hanya 100.000 tentara terlarang. Bahkan jika itu 1 juta. Lalu apa? HMPH. Hari ini aku ingin melihat. Apakah kekuatan 3.000 haremmu, atau kekuatan 100.000 tentaraku? Ayo serang. Apa yang terjadi? Oh, tiba-tiba ada sekelompok wanita bersenjata lengkap di luar istana. 100.000 tentara tidak bisa menahan. Siapa yang berani mengganggu suamiku? Mati saja jika harus mati.
Ah 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 ah. Ah 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 ah. Bagaimana mungkin, guru tua ini tak terkalahkan di dunia? Bagaimana bisa dikalahkan oleh sekelompok wanita? Ah, Ansi Bufen. Apakah semua wanita ini adalah istri Anda? Haha, tentu saja. Ah, sungguh seperti pasukan dewa. Sister Huang memanggil. Harem ke-3000 dari putra mahkota ada di sini. Hari ini kita diselamatkan, iya. Yang mulia. Melihat tentara jin yang akan kalah. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jenderal Zhao sekarang takut untuk memimpin jalan. Hanya bisa mendengarkan pendapatmu. Maksud Anda adalah merebut tahta merupakan dosa besar yang membawa bencana dan menghukum 9 klan. Sekarang, satu-satunya cara adalah membunuh Yu Di dan Wan Xin. Kita baru menarik. Saat mencapai puncak. Betul. Sekali berjuang, tidak ada jalan mundur. Berjuang sampai akhir. Zhou Hanmo dan pasukan 100.000 sudah kalah. Kau masih mau bagaimana? Lalu bagaimana? Hari ini Raja hanya perlu membunuh satu orang untuk bisa naik tahta. Huang Xiu, kamu sudah gila demi tahta. Aku tidak gila, aku adalah satu-satunya putra ayahanda. Tahta ini memang milikku. Dia yang mengandalkan status sebagai anak sulung merebut tahta ini. Masih tidak sadar, terserah kamu mau bilang apa, menang atau kalah. Hari ini aku akan bertarung, dengan segala kekuatan, ayo serang. Ingin mengganggu istri putra mahkota ini. Apakah kamu sudah menanyakan pendapatku? Kamu hanya mengandalkan senjata tersembunyi untuk menunjukkan keberanianmu. Jika kamu berani, letakkan senjatamu dan bicaralah. Kamu pikir aku tidak berani? Kalau begitu, lepaskan aku, buang saja. Sungguh bodoh. Kalau disuruh lepaskan, ya lepaskan. Ayo, orang-orang, bergerak. Kenapa diam saja? Dia tidak membawa apa-apa, hanya berpura-pura saja. Cepat, lakukan saja, ya. Sungguh bodoh. Hah? Apa yang terjadi ini? Hah? Hehehe, ini, Bagaimana mungkin? Eh, wow, bagaimana ini bisa terjadi? Apa kamu ini seorang dewa, Sisi? Orang juga ingin tahu. Hei, ingin belajar. Kalian, ini adalah rahasia pribadi saya. Kalau ingin belajar, menikahlah denganku juga boleh. Juga tidak masalah. Kamu berpikir terlalu indah. Siapa kamu bilang saudara perempuanku? Pangeran, bagaimana kalau kita pergi dulu saja? Jika ada gunung hijau, tidak perlu khawatir kekurangan kayu bakar, kan? Cepat bawa aku pergi. Siapapun yang berani bergerak lagi, jangan salahkan aku, putra mahkota ini, karena kalian memiliki banyak mata. Aku hanya ingin kau. Kau tidak jahat, hanya biasa. Aku melakukan hal baik. Kalau bukan karena kau, aku sudah menjadi kaisar dari dinasti Zhou yang besar. Hehehe. Aduh, jangan bilang begitu padaku. Kamu terus menggambar saja. Aku tidak memujimu. Aku tidak bisa. Aku bisa membuat suamiku marah. Aku akan membiarkan kalian semua mati. Kalian semua masih tidak mau menyerah. Jika pergi begitu saja, aku telah merugikan keluarga Zhao. Tidak menyangka, justru sang putra mahkota telah mengganggu urusan baikku. Ini adalah tanda bahwa langit ingin menamatkan hidupku. Jangan banyak bicara. Zhang Wu, ada di sini. Kakak, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Kakak, sudah terlambat, seandainya bukan karena Su Bufan. Aku sudah buta karena Xiao Long. Aku tidak berani lagi. Aku jamin aku akan menjadi seorang yang mulia, putri. Bermimpi, aku memerintahkan untuk mencabut segalanya darimu. Menjadi rakyat biasa, dimasukkan ke penjara surga, menghabiskan 10.000 lampu. Menang jadi raja, kalah jadi tawanan. Yang mulia,
Hamba tahu bahwa dosa hamba sangat berat, dosa yang tak terampuni. Hamba hanya berharap Yang Mulia berbesar hati, mengampuni putri hamba, Ruosi. Putri Anda, ya, dia sudah menjadi istri ke-8 dari Yang Mulia. Saya akan memperlakukan dia dengan baik. Terima kasih, Yang Mulia. Semua akan dimasukkan ke penjara bawah tanah. Sekarang akhirnya masalah besar teratasi. Su Bufen. Ini semua berkat kamu. Oh. Lalu, bagaimana kamu berencana untuk berterima kasih kepada saya? Cepat lepaskan aku. Ingatkan kamu apa yang pernah kamu katakan kepada pangeran ini. Apa yang kamu katakan? Aduh.